sekitar udah 32 ton bahan peledak dipakai untuk meluluh lantakan separuh dari Gaza. Ini bisa membuat Israel tuh cukup takut sebenarnya. Kapan keadilan ini akan menghampiri? Kemarin kita kehilangan kebebasan. Hari ini kita kehilangan rasa cinta. Aku cemas hari esok kita akan kehilangan rasa kemanusiaan. Selamat datang kembali masyarakat di Suara Relawan, kadang rela, kadang melawan. Aman masyarakat. Yang penting kita amin aja dulu. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan satu kebisingan sebenarnya di dunia maya ya, di dunia pemberitaan itu yang membangkitkan rasa kemanusiaan kita kembali sebenarnya. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia yang sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, kita harus menerima fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 terkait dengan boikot produk-produk Israel atau produk-produk yang dia terafiliasi dengan Israel atau pro dengan Israel. Israel dan Palestina ini kan emang seluruh dunia itu gelombang besar-besaran. Ya. Di Jakarta pekan lalu di Monas ya kan. Kemudian di Inggris, kemudian di beberapa negara juga meledak gitu. Respon dari publik dunia gitu kan atas ketidakterimaannya terhadap agresi ini. Soal fatwa jujur saya ya agak setuju, senang adanya fatwa MUI untuk melakukan pemboikatan produk-produk Israel atau produk yang memang dia terafiliasi dengan Israel. Karena bagiku penting gini, artinya kan komitmen atau standing position ormas keagamaan di Indonesia itu jelas gitu terhadap menentang yang namanya genosida terhadap rakyat Palestina. Jadi fatwa ini akan menjadi tanda kutip efek jera tanda kutip ya, meskipun juga kalau dihitung secara kalkulasi ekonomi mungkin nggak terlalu berdampak besar, tapi ini penting sebagai warning bahwa kita tidak bisa mentolerir yang namanya penjajahan gitu. Iya, pasti itu. Nah, artinya kan saya justru pengen mengkritik kelompok-kelompok yang kemudian menentang kebijakan fatwa MUI. Kelompok-kelompok ya apa sih urgensinya dari fatwa MUI ini? Toh nggak berdampak juga. Ini saya juga pengen menganalogikan soal kritik yang aksi damai lintas organisasi yang tempo hari di Monas itu. Ada beberapa orang ya di sosial media kemudian dia berstatement, ngapain sih ikut demo gitu toh nggak menyelesaikan konflik Palestina Israel. Nah artinya gini, andai pun kita diem aja itu juga, apakah juga selesai kan enggak? Atau gini, mereka belum pernah mendengar hadis kali ya atau sabda Rasul, di mana ada kebatilan maka kalian jangan diam tetapi melakukan dengan tindakan. Kalau tidak bisa, lakukanlah dengan suara. Kalau tidak bisa dengan suara, cukup berdoa gitu. Mungkin belum dengar itu. Gimana tuh? Ya maksudnya kan itulah kenapa sekecil apapun kita bentuk solidaritas kita menyuarakan dukungan kepada Palestina dan menentang penjajahan Israel terhadap Palestina ini, sekecil apapun bentuk dukungan kita itu akan tetap berdampak kepada dunia. Itu juga akan mempengaruhi bahwa dunia akan melihat bahwa ini tidak baik-baik saja. Psikologi publik ini yang sebenarnya harus terus ditingkatkan, artinya melalui kegiatan-kegiatan gini kan. Sebenarnya saya nyadarin juga fakta selain fatwa boykot ini di Irlandia. Di Irlandia ini menurutku juga bagian dari boykot ya. Jadi ada sekitar 600 akademisi di Irlandia. Mereka menyerukan seluruh universitas dan kampus-kampus di Irlandia untuk memutus hubungan dengan lembaga institut yang
lembaga-lembaga dengan Israel, lembaga-lembaga Israel. Yang Jadi ada afiliasinya betul, dengan Israel. itu untuk memutus hubungan dengan lembaga yang berkaitan dengan Israel. Ini aku bacain aja biar nggak salah. Jadi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal ini, keadaan darurat atau dibutuhkan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Jadi sebenarnya ini lebih ke memberi hukum gitu ya terhadap pendukungan terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina, termasuk juga memberikan hukum terhadap perilaku dalam rangka memberi dukungan itu. Misalnya kayak kenapa sih sebetulnya harus memboikot atau mengharamkan membeli produk afiliasi, karena kan sebagian dari keuntungan ya kan yang dihasilkan oleh produk tersebut akan disumbangkan ya, sebagian akan disumbangkan untuk aktivitas ini kan yang dikhawatirkan kemudian kita semua yang beli produk itu menjadi mendukung ya kan, meskipun kita tidak tahu kan gitu kan. Itu yang ada di MUI. Memang kalau hanya berjalan sehari, seminggu, sebulan itu tidak berarti apa-apa kan. Apalagi ini masa agresi ini, masa konflik yang terjadi tahun ini nih ya. Yang ini bukan hanya tahun ini saja gitu. Kita kalau menoleh ke belakang panjang sekali itu kan. Mungkin akan memberikan sedikit efek jerah barangkali ketika misal tiba-tiba seluruh konsumen nih yang biasanya mereka belanja untuk makan ke McD, ke Pizza Hut, mau ngopi ke Starbucks, atau untuk urusan fashion dia pakai sepatu Adidas atau Puma gitu misalnya, itu bisa mengurangi penghasilan mereka satu, yang kedua harga saham mereka turun. Ini kan sebenarnya boykot jawaban ya. Iya benar reaksi. Jawaban benar. Terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di sana. Walaupun kita tidak di sana kan kita bisa bisa dapat data-data itu dari media-media mainstream gitu ya. Walaupun ada yang media itu sebenarnya diproduksi oleh influencer pro Israel gitu. Tetapi ada juga media-media yang itu bergerak di bawah, yang itu dilakukan oleh para relawan-relawan yang pro Palestina yang ada di sana, yang dia penyebarannya itu tidak melulu di media mainstream, tetapi melalui sosial media. Karena kita tidak boleh menutup mata bahwa Israel juga mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar para influencer gitu. Untuk mencitrakan bahwa ini kelakuan Palestina nih. Hamas gitu ya. Ini nih pelakunya Hamas ini bukan Israel gitu ya. Dan beberapa ya sebut saja McD gitu misalnya. Bagaimana ketika McD yang ada di sana dia memberikan nasi kotak-kotak gitu kepada tentara Israel misalnya. Atau tentara Israel dia belanja McD dengan potongan 50% gitu misalnya. Itu suatu bentuk dukungan yang sangat secara kasat mata kita bisa melihat gitu bahwa mereka benar-benar mendukung. Tetapi belum tentu juga di Indonesia kan begitu. Benar, satu quote-quote yang sering bertebaran di media sosial itu, kamu tidak perlu menjadi beragama Islam sendiri untuk membantu rakyat Palestina. Cukup kamu menjadi manusia. Itu adalah statement yang quote yang menurutku itu
deep banget, dalam banget, bahwa sejatinya ketika banyak negara atau publik dunia yang diam, itu kan menjadi alarm yang berbahaya, karena ada sisi kemanusiaan manusia yang hilang gitu. Dan mujurnya publik dunia aku melihat sangat begitu menggaungkan, bahkan di Amerika sendiri yang Biden menuding Hamas sebagai kelompok teroris dalam konteks ini, mereka menentang keras. Jadi artinya gini, bagi yang kemudian mereka menentang yang namanya boykot, ya sah saja mereka menolak yang pemboikotan atau nama dari itu sah saja. Tapi secara pribadi saya melihatnya memang kehilangan pekerjaan itu nggak jauh lebih penting daripada, maksudnya lebih penting itu kita mengedepan sisi kemanusiaan, karena kita lihat kondisi di Palestina itu benar-benar sangat memprihatinkan. Jadi karena ini bukan agama kan. Sisi kemanusiaan itu lebih didahulukan. Gitu. Makanya itu tadi salah satu pesepak bola di Bundesliga itu mereka gara-gara menyuarakan Palestina, mereka diputus kontrak dari klub bolanya Mainz. Artinya dia di statementnya, aku menarik sekali dari statement dia itu, bahwa saya nggak apa-apa kehilangan pekerjaan, tapi saya menyampaikan kebenaran bahwa saya menentang yang namanya genosida atas rakyat Palestina. Itu adalah kejujuran yang harus terus disuarakan. Itu tidak sebanding dengan saya kehilangan pekerjaan. Itu tapi kan memang sebenarnya kan kita tidak memaksa orang untuk kamu resign dong untuk kan seperti itu kan. Maksudnya ini kan sebetulnya bagian dari panggilan gitu ya. Betul. Panggilan dari solidaritas gitu kan. Nah, kita negara yang dari awal memang bersama dengan Palestina gitu ya. Bahkan NKRI Merdeka itu yang mengakui pertama kali adalah Palestina gitu kan. Artinya bahkan tanpa itu pun juga kita tetap akan seperti sekarang gitu kan. Betul. Kalau ngelihat orang-orang kita tuh kadang aku juga nangis gitu ya. Kita belum bisa ke sana, kemudian setiap hari ponsel kita tuh kan selalu masuk notifikasi yang Masya Allah itu kan. Kita nangis tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah makanya ngelihat isu ini, ngelihat isu boykot ini menjadi sangat, wah ini keren banget sebenarnya gitu kan. Untuk mengetuk hati sebetulnya, tidak untuk memaksa orang-orang untuk kamu resign dong, kamu udah dong bekerja di tempat ini. Ya kita nggak bisa juga bilang begitu. Tapi efek dari ini, efek dari seruan nasional dan internasional ini itu akan membuka hati orang-orang untuk mengambil sebuah tindakan kan gitu kan. Kasus Nakba ya misalkan. Kasus Nakba sebenarnya kan dimulai sejak 1947. Jadi setahun sebelumnya. Jadi setahun sebelumnya. Lurusin aja. Oke. Jadi kan puncak sebenarnya kan jauh sebelum proses Nakba. Jadi kan selama ini banyak orang yang kalau bicara tentang konflik Israel Palestina itu mengacunya kepada masalah Nakba, istilah Nakba itu. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya kan itu sejak 1917. Artinya kan waktu itu yang memang pasca ini berarti pasca Ataturk ya? Ya pasca Ataturk juga sebenarnya ini seruan ini pasca juga genosida Nazi terhadap bangsa Yahudi. Jadi punya momentumnya di situ ketika si Balfour ini dia menlunya Inggris waktu itu berkirim surat ke Rothschild. Nah, isi suratnya itu adalah bagaimana mendukung perlu adanya negara Yahudi dan gitu. Nah, dari situ kemudian eksodus lah bangsa Yahudi. Itu Perang Dunia I ya berarti ya. Pasca Perang Dunia I, eksodus 40 berapa itu? 45. 18 itu 17 1917. Jadi itu kan blueprintnya itu di situ. Surat yang hanya 900 kata, enggak nyampe 97, 400 kata atau berapa ya? Cuma kecil itu 97 kata kan. Poinnya cuma satu paragraf. Satu paragraf itu. Itu yang menjadi petaka dari proses eksodus bangsa Yahudi, karena ini yang disebut Zionis, gerakan Zionis membuat negara untuk bangsa Yahudi di situ. Nah, disitulah dipilihnya ke Palestina. Ketika di Palestina saat itu memang ya eksodus diterima oleh masyarakat Palestina karena mereka iba atas
tindakan pembantaian massal yang dilakukan oleh Nazi. Oleh Nazi waktu itu dan masyarakat Palestina waktu itu ya menerima dengan tangan terbuka sebenarnya. Nah, disitulah kemudian dia dikasih wilayah, hidup bareng di situ. Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian melakukan tindakan pengambil alihan lahan, dan itu dibantu oleh disupport senjata-senjata dari Inggris. Jadi di situ ya sebelum itu tahun 1939-an itu sudah terjadi bentrokan luar biasa itu antara masyarakat lokal di situ, warga Palestina asli dengan bangsa Yahudi yang kelompok Zionis ini. Mereka melakukan peperangan ke desa, ke kota untuk memperluas di situ. Nah, kemudian masuk di situ kan langsung ada istilahnya kesepakatan bangsa Yahudi untuk diberikan wilayah di situ. Kecil tapi waktu itu. Jadi kemudian tapi terjadi konflik. Oh, berarti sebelum konflik itu kan berarti bangsa Yahudi udah banyak di situ. Iya, udah di situ. Itu konflik Yahudi. Datangnya dari mana? Apa dari Amerika? Apa dari Eropa rata-rata. Dari Eropa. Jerman, dari Eropa itu mereka ya setelah blueprintnya itu terbentuk kan memang ya udah kayak gitu di situ. Jadi migrasi di situ. Dan di situ atau menjadi konflik yang serius terhadap warga sipil. Kemudian itu berlanjut dan sampai resolusi konfliknya terus berkelanjutan. PBB kemudian mencoba untuk melakukan resolusi yang pertama kali di kawasan itu tahun 47. Tahun 47-an. Yang meminta untuk membagi Palestina jadi dua itu ya. Ya, di balik itu kenapa sebenarnya kan itu kan masa habisnya Inggris untuk berkuasa di Palestina itu kan sudah selesai. Sebenarnya Mei 1948-an. Nah, tapi sebelum itu ya udah cabut duluan. Sebelum penandatanganan kontrak itu habis, masa Inggris di situ habis. Nah, si warga bangsa Yahudi ini Israel ini dia langsung membuat deklarasi. Melakukan perluasan sebelum itu habis ya. Dan itu kan bahwa nanti kan dia melakukan perluasan wilayah dengan cara ya otomatis perang diperangi semua warga dari ke kota, ke desa untuk memperluas jangkauan setelah nanti perjanjian kontrak selesai. Mereka akan bisa mengklaim wilayah yang dimiliki. Dan itulah yang menjadi titik balik yang namanya Nakba itu terjadi. Nah, Nakba itu berlangsung sampai 1948 itu. Nakba itu 1947 dimulai dari itu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah umat manusia juga itu. Itu berarti pencaplokan pertama. Yang akhirnya kepemilikan Israel terhadap negara Palestina 77%. Ya, yang itu kan negara 60%. Dan waktu itu kan jalur Gaza berhasil dikuasai Mesir. Terus timur barat apa namanya? Israel. Tepi barat kemudian di Yordania. Nah, di situ kan momentum terlahirnya PLO, Badan Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, disitulah PLO lahir, di situ lahirnya Fatah itu. Kemudian yang diberi sanksi untuk jalur daerah Gaza akan dikelola secara administrasi dari hasil perjanjian PBB itu. Tapi pada faktanya nggak berjalan. Fatah ini perjuangannya apa? Nggak berjalan juga. Dia gerakan kemanusiaan si Fatah ini. Pembebasan rakyat Palestina ya termasuk gerakan kemanusiaan juga, pembebasan. Jadi di Gaza itu, jadi udah nih Palestina dia punya kendali atas 60% untuk di daerah tepi barat. Nah, tapi kan secara ringkas konflik Israel Palestina itu gitu kalau saya. Jadi itu permasalahan di situ. Lalu sampai sekarang Hamas, dari Fatah ke Hamas ini bagaimana? Itu kan dulu Fatah, sekarang Hamas. Fatah nih sekarang di mana posisi? Sebenarnya Fatah Hamas itu pun gerakannya sama. Ingin menendang atau pengen mengeluarkan Israel dari Palestina. Kesamaan ini tapi mereka dari latar belakang berbeda. Ideologi gerakan berbeda ya. Tetapi ini di luar pemerintahan Palestina ya? Di luar pemerintahan Palestina. Tapi
ini ya sebenarnya PR banget sih. Jadi tidak hanya Fatah ataupun Hamas sih sebenarnya. Ada beberapa masih banyak organisasi faksi yang mereka menginginkan itu menentang Israel. Tapi masalahnya di mereka ini, kelompok-kelompok ini tidak mampu bersatu. Oke. Ya itu mungkin bedanya gitu ya. Bedanya ketika dulu Indonesia itu merdeka adalah menyatukan dari sekian banyak komunitas-komunitas, suku-suku gitu ya. Mungkin bedanya di situ ya. Nah, kalau ngomongin sikap Indonesia ini, kalau Indonesia itu dia setia, dia tidak menjilat ludahnya sendiri gitu. Dari awal sampai dari sekarang berarti awal, sama ya. Sejak Indonesia merdeka, sejak ada preambul UUD 45 udah jelas tuh di paragraf pertama tentang kemerdekaan gitu ya. Tapi mungkin harus gue baca karena nggak hafal ya. Iya. Nggak hafal. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan gitu. Dan sikap Indonesia bukan hanya sekarang tetapi dari masa ke masa sejak dulu ya terhadap Palestina, saudara gitu. Dia tetap kekeh, dia membela Palestina, dia sebagai sebuah negara dan kemerdekaan bagi Palestina adalah harga mati. Bagi Indonesia sebagai negara, sebagai negara sahabat. Apalagi kemarin Bu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri, dia itu sangat gagah dan luar biasa ya. Dia mewakili negaranya memberikan dukungan terhadap Palestina. Itu sikap yang sangat jantan. Boleh Ibu Sri itu adalah perempuan tapi sikapnya adalah jantan. Bu Menlu Retno itu berbicara di forum PBB itu dengan pede, tegas dan enggak sedikit pun gentar. Dia tetap konsisten, tegak lurus terhadap kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel. Itu termasuk yang kita menyelenggarakan KTT OKI kan tahun 2016 itu kan sampai ada deklarasi Jakarta itu kan, artinya komitmen Indonesia sebetulnya kalau aku lihat itu ya dari dulu sampai sekarang itu terus naik gitu kan. Cuman memang kalau kita berpikir kenapa konfliknya belum mereda, bahkan sekarang ini menurutku kan gede banget gitu ya. Yang 2023 ini kan puncak banget gitu. Itu. Artinya bisa kita katakan bahwa meskipun toh seluruh dunia sebagian besar ya, sebagian besar dunia mengecam, kemudian termasuk Indonesia salah satu negara besar ya, turun gitu kan, memberikan dukungan, melakukan berbagai aktivitas termasuk mendorong negara-negara OKI, kemudian mendorong PBB, toh juga ini belum kelar gitu kan. Makanya memang mungkin ya salah satu efek yang bisa ditimbulkan adalah dari boikot ini, mungkin seperti itu. Salah satunya gitu kan. Padahal kemarin Pak Anies misalnya ya di lapangan Merdeka juga udah menyerukan itu udah parah gitu ya. Jelas jadi ya, sampai free Palestine. Jadi sampai itu mungkin salah satu orator yang menurutku paling bersemangat gitu ya. Nah, kalau ngelihat gelombang perlawanan dari seluruh dunia sebetulnya mestinya ini bisa membuat Israel itu cukup takut sebenarnya. Saya punya data ini dari sejak tanggal 7 Oktober sampai detik ini itu sekitar udah 32 ton bahan peledak dipakai untuk meluluh lantakan separuh dari Gaza itu. Jadi dari hasil audit itu sekitar 32 ton bahan peledak sudah dipakai untuk menghancurkan Gaza. Ini artinya kan memang sangat ini nggak bisa didiamkan karena misi mereka sudah penghilangan ras ini, istilahnya kan gitu, penghilangan ras. Karena mereka sudah tidak lagi memandang anak, tidak memandang lagi perempuan. Itu mengerikan ya, sudah puncak. Nah, kaitannya juga soal sikap pemerintah tadi itu mendapat supres luar biasa, terus itu di luar dugaan. Bahkan di acara aksi damai kemarin di Monas itu juga ini di luar ekspedisi semua elemen bersatu ya. Di situ bukan soal agama dan keyakinan. Betul. Kalau ngomongin fatwa MUI itu kan mengharamkan nih, mengharamkan. Maksudnya relevan nggak dalam konteks sekarang kan kita belum bisa menghilangkan semua. Artinya kan ada beberapa kebutuhan kita kan kita mau makan, kan makan itu kan nggak perlu ke McD, KFC, ke McD, KFC atau apalah yang atau yang banyak
yang label-label internasional itu, yang franchise nasional itu, internasional itu kan nggak bisa kita pakai namanya Rocket Chicken atau apa yang produk-produk kalau yang sampo sabun yang Unilever PNG gimana? Iya, nah, kan termasuk itu tidak bisa kan, lepas dari kehidupan kita. Itu kan juga nggak, artinya kan ada varian juga, ada part-part yang varian. Ada produk lain lah ya. Produk lain. Produk itu lokal kan, udah banyak juga lokal ya. banyak, artinya banyak kebutuhan pokok. Artinya kalau produk-produk kebutuhan pokok misalkan itu juga second choice-nya, pilihan keduanya itu juga banyak sebenarnya. Artinya nggak terlalu mengkhawatirkan. Iya, aku itu malah kalau menurut saya. Aku juga malah kepikiran ini sih sebetulnya ini adalah momentum sih Kang Sule sebenarnya. Momentum untuk kita tuh juga serius menggunakan produk-produk dalam negeri kita sih sebenarnya. Iya kan? Ketika itu sisi positifnya bisa. Iya kan, ketika pilihannya selama ini hanyalah itu ya kan. Mungkin juga secara harga juga kita ada beberapa produk tuh yang berat sebenarnya kan dalam kasta masyarakat kita. Mungkin sekarang adalah waktu untuk mengatakan bahwa kita keren tuh bukan pakai produk itu, tetapi pakai produk kita sendiri gitu. Aku sih ngebayanginnya mungkin ke situ gitu loh, arah yang paling logis gitu kan untuk terlepas dari produk-produk yang sekarang ini sedang kita masuk gitu. Ya dampaknya ngefek apa tidak ya sedikit ada, walaupun setelah mendengar Buya Ar-Razi di Close the Door itu dia memberikan contoh selama sepanjang 10 tahun tidak menggunakan produk-produk yang disinyalir atau sudah terang dia mendukung atau propaganda Israel gitu. Ternyata dia bercerita tidak terlalu besar dampaknya bagi dia. Yang tapi kan dikalikan nanti kan sekian juta orang di dunia kan mungkin gitu kan. Dia dan kelompoknya ketika itu sepanjang 10 tahun dia bilang. Sepanjang 10 tahun gitu. Mungkin waktu itu di Indonesia belum terlalu banyak. Belum semasif kayak sekarang juga gitu kan. Sekarang gitu. Cara 1 2 3 4 5 itu kan menguasai pasar kita luar biasa gitu, dan konsumennya ya benar-benar menguntungkan mereka. Jadi wajar kalau sumbangan mereka ke Israel itu benar-benar besar. Setidaknya kalau dalam waktu sebulan ini saja tiba-tiba semua kesadaran masyarakat itu muncul. Beli produk dalam negeri gitu. Beli produk dalam negeri. Satu untuk meningkatkan produk lokal kan. Yang kedua produk yang pro sono itu dia turun sahamnya mungkin, penghasilan dan segala macam. Bahkan tutup misalnya gitu kan. Kalau ngomongin PHK sebetulnya kita kan tenaga kerja yang bekerja di situ kan juga besar gitu ya. Kita kalikan aja misalnya satu gerai itu sekian tenaga kerja gitu kan. Kemudian di Indonesia ada 121 produk gitu kan. Yang itu bisa dikatakan menjadi produk yang kita konsumsi setiap hari gitu kan. Entah itu primer, sekunder atau tersier gitu kan. Ya memang itu akan dampaknya tuh besar gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti halnya kita patah hati ya kan. Ketika kita patah hati itu kan kita tidak bisa langsung rule gitu kan untuk melupakan atau meninggalkan gitu kan. Kita pasti pelan-pelan sambil mengganti orang gitu kan. Akhirnya mungkin butuh waktu sekian lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, asal kita konsisten sebetulnya hati kita pasti akan terganti gitu. Kalau asumsiku kan sama aja kayak kita misalnya soal kebiasaan membangun tradisi sebenarnya. Oh iya, itu membangun tradisi. tapi kan itu nggak serta-merta tiap hari atau itu akan sendirinya. Tapi kan itu tradisi dari perspektif kita dulu dong. Kalau misalnya kita sudah berpikir kita sudah berpikir bahwa kita jangan pakai inilah karena ini ada madorotnya misalnya. Kita kan pasti akan mencari opsi. Kan orang Indonesia tuh pinter-pinter. Ketika misalnya nggak bisa lewat jalan A, dia akan cari jalan B. Nggak bisa B, akan cari jalan C kan. Sebenarnya aku optimisnya di situ gitu loh, tentang boikot kali ini gitu loh. Jadi aku masih berpikir bahwa nggak apa-apa kita kehilangan 121 produk gitu kan. Tapi kita akan mencari 121 produk lain yang bisa jadi itu adalah buatan Indonesia. Nah justru sebaliknya Kak, dengan adanya itu akan memberikan ruang bagi beberapa industri-industri yang serupa di dalam negeri untuk tumbuh. Jadi kan selama ini, lagian juga gini ya, kemudian mereka karena mereka adalah perusahaan-perusahaan raksasa, kenapa bisa menjamur? Karena udah gede gitu. Ini yang kemudian
ada kelompok yang industri yang mungkin dia masih air deh contohnya deh. Air misalkan. Danon ya, Danon, Aqua gitu ya. Produk-produk dari Danon misalkan banyak. Artinya kan ada sisi positifnya akan menumbuhkan beberapa korporasi dalam negeri yang gitu. Karena kayak sampo, makanan apa, mereka ini industri transnasional, udah lintas negara, dia udah menjadi raksasa. Ketika mencongkol, betul ya. Tapi jumlah buruhnya, pekerjanya banyak loh. Nah itu jumlah banyak. Tapi kan itu nggak akan serta-merta langsung sekali 2 hari, itu kan transformasi kan. Nah disitulah ada yang namanya kalau kesadaran kemudian ini adalah kesadaran kemanusiaan, ini yang kesadaran kemanusiaan ya yang harus dikedepankan. Ini akan menjadi ya mungkin kehilangan itu kan akan diganti lebih baik. Ini harus terus digaungkan, itu loh. Maksudnya masing-masing orang itu mesti juga incas dengan cara tidak membuat ini tuh turun gitu loh. Isu ini tuh harus naik terus gitu. Karena kan kayak gini ya namanya orang Indonesia itu gampang pelupa, pemaaf gitu kan. Nah, apa perlu menggunakan influencer seperti Israel menggunakan influencer untuk mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris? Perlu ya, kalau menurutku secara personal ya perlu. Kenapa ya? Mereka aja melakukan itu, kenapa kita yang ada di posisi mendukung Palestina tidak melakukan itu? Ya mungkin bedanya ya kita dengan cara yang lebih bagus lah gitu kan. Karena gimana ya, kebatilan ya harus dilawan dengan kekuatan gitu kan. Kalau mampu, kalau tidak harus dengan kata-kata. Kalau tidak ya dengan doa seperti kata sampean tadi kan. Maksudku ini part 1, 2, 3 kita mampu di mana sih gitu kan. Kalau misalnya mampunya kita di part yang kedua ya udah sosial media kita seperti kata Pak Anies gitu kan, kita rekam, ya kan, kita pegang shawl di tangan kiri, kita langsung shawl di tangan kanan, bendera Palestina dan bendera Indonesia, kemudian pegang HP di tangan kiri, serukan, nyalakan dan kabarkan kepada seluruh dunia gitu bahwa kita punya kekuatan. Apalagi nih ya, satu lagi jangan dilupain, Indonesia itu hari ini adalah kekuatan netizen terbesar di dunia. Jadi 200 juta penduduk 280 juta itu kalau misalnya 200 jutanya aja yang aktif misalnya itu akan menjadi sebuah kekuatan yang membombardir gitu. Wah, akan membuat bising dunia maya. Notifikasi itu akan ada terus gitu loh. Iya kan? Jadi aku optimis banget sebenarnya dengan adanya gerakan ini adalah upaya untuk membangun Indonesia. Tidak secara langsungnya juga kita berkontribusi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Karena ini gerakan solidaritas itu adalah natural, genuine, dan dia tidak di-create, itu muncul dari lubuk dari hati sini. People power berarti. Iya. Berarti gerakan kita adalah boykot ini ada satu gerakan solidaritas. Solidaritas itu datang dengan sendirinya. Adapun influencer, artinya kan ini harus disuarakan. Masing-masing person kita akan mengajak seluruh publik untuk misalkan Kak Pras ini posisi punya statusnya nggak harus netizen lah. Kami cukup menyuarakan itu lewat instant story Anda. Ada dari 30 follower Anda, mungkin ada 5 yang terinfluen. Nah, itu kan harus terus dilakukan. Artinya, dan itu menjadi gerakan yang massal. Kita semua adalah influencer berarti ya. Kalau saya prinsipnya gitu. Oke. Tapi peranan dari para pimpinan gitu, khususnya itu juga penting untuk ikut menyuarakan, jangan diem. Misalnya Pak Jokowi dia dengan gerakan di hubungan diplomasinya dengan para pemimpin negara kan, misalnya salaman dengan Presiden Palestina, dengan siapa, entah apa yang sebenarnya dibicarakan oleh pemimpin negara kita, yang pastikan itu adalah upaya-upaya bagaimana perdamaian itu tercipta sebenarnya. Untuk yang di ruang publik di PBB ada Bu Menlu gitu, untuk di lembaganya ada MUI gitu kan. Ya untuk influencer bolehlah, kita semua adalah influencer, masing-masing menyuarakan atas rasa kemanusiaan. Kita tidak akan membeli produk-produk yang itu ternyata pro terhadap aneksasi atau agresi Israel terhadap Palestina kan. Oke. Nah, tapi nyambung soal ada lagi. Enggak, ini kan peranan para pemimpin peranan para pemimpin. Jadi pemimpin yang akan datang. Pemimpin akan datang. Jadi kan makanya juga penting, misalkan kita hari ini kan mau mendekati pemilu. Artinya juga
para ada pemimpin kaitannya, bangsa next leader ini kan juga harus harus tahu nih komitmennya untuk kemanusiaan di dunia internasional itu seperti apa. Dari kandidat capres misalkan kan ada Pak Anies, kemudian ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Nah, artinya kan mereka juga menurutku penting juga dari ketiga kandidat ini juga akan kita lihat visinya ikut bersuara. Nah, bersuara tentang bagaimana tanggapan soal kemanusiaan khususnya dalam konteks ini di Israel dan Palestina ini kan lagi gacor-gacornya ini Israel menyerang. Kalau Pak Prabowo dia memperkuat dukungan terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Salah satunya dengan berjuang membuka KBRI di Palestina. Itu yang Pak Prabowo. Kalau yang Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu dia memperkuat komitmen untuk mendukung Palestina. Jadi sekarang komitmen sudah ada kita ke Palestina. Diperkuat lagi. Diperkuat aja sama Pak Ganjar. Realnya kayak apa? Ada turunannya pasti di sana. Terus yang Anies Mohaimin dia mengusung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini jelas seperti preambul itu tadi, pembukaan UUD 45. Ia terlibat aktif dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dunia. Palestina dalam tanda kutip. Jadi ikut aktif proses penyelesaian perdamaian Israel Palestina. Ya calon pemimpin yang satu ini, Pak Anies dan Gus Muhaimin, dia mencoba untuk melibatkan diri sebagai negara sahabat atas dasar kemanusiaan gitu ya, ikut terlibat mencoba menjadi juru damai lah. Karena PBB sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ini rumornya. Oke, juga kita nggak bisa berharap lagi juga. Berarti kan Republik ini yang mayoritas Muslim kan, walaupun kita harus pertegas bahwa ini bukan persoalan agama, tetapi persoalan kemanusiaan. Tapi kalau aku sih terakhir kemarin ngelihat yang di Monas ya, ngelihat bagaimana ketika Pak Anies berpidato itu sih menurutku sudah cukup meyakinkan gitu ya, sudah cukup meyakinkan publik bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan itu sudah pasti memprioritaskan Palestina menjadi bagian dari programnya. Nah, aku itu mau nangis itu kemarin waktu beliau orasi itu ya. Ini benar-benar darurat gitu loh. Palestina ini benar-benar darurat. Jadi bagaimana beliau menyuarakan dukungan kita rakyat Indonesia, terus kita semua harus mengabarkan ini kepada seluruh dunia bahwa Palestina hari ini tidak baik-baik saja. Itu sudah membuat aku langsung astagfirullah, aku kok nggak ngapa-ngapain gitu ya. Aku benar-benar ngerasa itu kan. Makanya habis itu kan aku jadi yang sebelumnya itu nggak banyak tahu gitu ya. Jadi benar-benar mempelajari apa sih yang terjadi dan ternyata benar gitu kan, bahwa ini konflik lama. Tidak banyak orang yang bisa ngapa-ngapain di konflik ini, even itu negara-negara kuat gitu kan, rata-rata juga mencari aman gitu kan. Makanya kenapa aku semangat banget ini ngobrolin boykot ya, mungkin ini adalah salah satu hal terbesar yang bisa kita lakukan untuk sumbangsi terhadap Palestina gitu. Justru saya sebaliknya Kak, yang kasus Monas kemarin ya, saya sangat menyayangkan. Kenapa itu? Kenapa? Karena tidak semuanya hadir maksudnya. Betul. Jadi saya menyayangkan bagaimana. Jadi ini kemudian ada sedikit yang mengganjal dalam diriku dari ketiga capres, meskipun tadi dan seperti divisi misi. Oh itu seandainya bisa hadir semua tambah ger gitu ya. Nah artinya aku agak sedikit mempertanyakan komitmen atau sikap para capres, kandidat capres ini terhadap kasus Israel Palestina. Ketika pas acara Monas ketiga-tiganya udah diundang, tapi yang datang cuma Pak Anies. Ini disitulah kemudian memunculkan rasa keraguanku terhadap dua kandidat ini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Oke, kemudian flashback ya, Pak Ganjar sempat menentang Israel U21 ya, U20 untuk Piala Dunia karena dia ada Israel ikut bertanding di situ. Oke, itu saya sempat apresiasi lah, mengapresiasi bahwa ini bentuk komitmen Pak Ganjar terhadap dia menentang negara Palestina yang saat ini sedang melakukan penjajahan di negara Israel yang sedang melakukan penjajahan di Palestina. Itu artinya bentuk komitmen nyata. Tapi ketika nggak datang konflik Israel Palestina meletus yang belakangan ini, nyaris saya tidak menemukan statement atau sikap dari Pak Ganjar yang itu secara tegas bersuara tentang kemanusiaan di Palestina. Nah itu agak yang kemudian agak mematahkan
anggapanku ya, saya masih belum menemukan itu. Selain memang yang selama ini yang nongol di sosial media adalah bentuk komitmennya Pak Ganjar ketika ketika membatalkan Piala Dunia U20 itu yang agak saya sayangkan, sehingga agak mengurangi tingkat kepercayaanku terhadap komitmen dia terhadap isu kemanusiaan di dunia. Kemudian lanjut Pak Prabowo. Pak Prabowo aku sempat 5 miliar. Aku meyakini bahwa beliau ini adalah pemegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Patriot Bapak itu. Pak Patriot. Nah, tapi ketika awal-awal konflik Israel Palestina juga tidak ada suara untuk ikut setidaknya berspeak up di media lah. Gitu. Nah, kemudian baru aja beberapa seminggu yang lalu baru beliau mengirimkan bantuan negara itu ya. Tapi Kang Kong nah itu yang saya sayangkan, pada akhirnya kemudian itu diklaim dan dia tugas kenegaraan, kemudian yang agak saya sayangkan dan saya sedikit kecewa itu kemudian distempel sebagai agen untuk kampanye, jatuhnya kayak gitu. Ya mungkin itu negara, tetapi beliaunya menyumbang secara pribadi 5 miliar mungkin gitu. Ya. Pribadi kalau itu. Yang pribadi kan, yang pribadi meskipun ya itu sah saja sebagai alat politik kampanye kan. Ya itu terserah perspektif lah. Tapi juga saya secara pribadi appreciate untuk sumbangan. Tapi yang agak saya kecewa itu ya ketika memberikan bantuan kemanusiaan yang dia langsung mendatangi langsung itu yang seluruh media nasional yang ini kemarin yang bantuan dari Pak Presiden itu kan dari Pak Presiden kan? Nah makanya itu agak sedikit kecewa kemudian itu di framing bentuk itu dari Prabowo kayak gitu. Sebenarnya ini kan udah tugas negara kita kan. Itu kalau nah yang saya salut ya memang Pak Anies ya di forum itu, karena yang dia satu-satunya yang datang dan dia paling lantang, terlihat dari orasinya dia itu keluar dari hati benar bahwa dia peduli terhadap Palestina, dan beberapa kali dia doorstop di teman-teman media juga beberapa kali menemui dia selalu menyuarakan tentang Palestina, bahkan seluruh official media sosialnya dia, AVA-nya, foto profilnya itu menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Ini yang bagiku poin yang mungkin dia lebih di depan daripada dua kandidat lain. Itu sih menurutku. Ya. Gus Muhaimin juga gitu. Iya, Gus Muhaimin termasuk. Ya, kalau aku ya, kalau pandanganku sebetulnya kalau ngomongin Palestina ya, cara lainnya gitu kan untuk secepat mungkin mengakhiri konflik ini dan Palestina menang itu gimana kan gitu kan? Iya enggak sih? Kalau kita perlu berpikir jernih bahwa menyelesaikan konflik Israel Palestina ini tidak instan, tidak cukup 2 hari, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu proses yang panjang. Karena ini kan harapan ya sebagai saya pribadi ya, harapannya adalah bagaimana sih genjatan senjata ini bisa segera dilakukan agar perdamaian di bumi Palestina berhenti dan Palestina menang gitu kan. Harapannya kita harapannya kan itu ya. Cuma Palestina merdeka, kan? dia terbebas dari kolonialisme Israel. Harapannya kan itu, tapi itu butuh proses panjang, dan sejauh ini solusi atas itu semua ya kita jangan lelah untuk terus menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Selain itu juga itu kemerdekaan juga akan ada di Palestina, juga adanya persatuan di internalnya mereka, rakyat Palestina sendiri. Karena selama ini yang menjadi persoalan problem yang kenapa ini belum tuntas, selain memang karena provokasi dari Israel juga kuat, terus di Palestina sendiri juga lemah karena perbedaan friksi-friksi di dalam internal Palestina. Di masyarakat Palestina ini ada Hamas, ada Fatah, kemudian ada satu lagi itu pro-Marxis petani. Ada juga itu Palestina petani itu. Jadi ruang sekup ideologi yang beragam ini membuat mereka susah bersatu. Nah, dan PR banget mungkin saya agak sedikit nyinggung idenya Pak Anies untuk membawa membawa anak-anak dari Palestina untuk bersekolah di Indonesia, dia biar belajar tentang bagaimana konsep mengatur persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, mempelajari Pancasila,
Moderasi beragama. Yaitu salah satu dari prinsip Pancasila adalah akan memoderasi semuanya. Akan memoderasi semuanya. Nah, dia akan belajar tentang bagaimana moderatnya bersosial di Indonesia itu, beragama, berbudaya, itu begitu sangat harmonis. Nah, mereka butuh term masukan lah, dikasih cara pandang baru. Cara pandang baru yaitu tentang Pancasila, prinsip Pancasila, lima sila. Ini kan sudah, ini akan membuat kalau ini bisa disebarluaskan di rakyat Palestina, prinsip Pancasila di rakyat Palestina, aku yakin Palestina akan menjadi bangsa yang bersatu meskipun berbeda-beda ideologi. Dia akan dipersatukan dengan prinsip Pancasila tadi. Ya kalau menurutku semangat, Kak. Jadi kita punya sejarah panjang merebut dan menciptakan kemerdekaan. Betul. Kemerdekaan itu kan direbut dulu baru diciptakan kan? Iya enggak? Karena tanpa diciptakan juga kita selamanya hanya merebut dan tidak bisa menggunakan kemerdekaan itu gitu kan. Jadi memang menurutku support itu sangat penting, maha penting dari kita yang orang-orang luar, tapi balik lagi ke dalamnya ya ke Palestinanya gitu kan. Aku sih lebih kepada memanggil kita semua untuk bersama-sama mendukung, itu aja sih. Untuk bersama-sama mendukung, karena kemerdekaan Palestina adalah kemerdekaan kita semua. Tidak merdekanya Palestina juga prahara bagi kita semua. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata. Dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu.